Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih kene ada karen Ramadan, karen lebaran. Hadirin rahimahullah. Namun bulan Ramadan itu, nama bulan Ramadan itu ada yang diberi nama dengan fungsi dari bulan Ramadan, dan para ulama memberi 16 nama yang sesuai dengan fungsinya dari bulan Ramadan. Di antaranya Ramadan disebut Syahrullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ramadan disebut Syahrul Muasalah, bulan pemberian bantuan kepada orang lain. Ramadan disebut Syahrul Shobri, bulan kesabaran. Di antara nama yang disebutkan kepada bulan Ramadan oleh para ulama disesuaikan dengan fungsinya. Ramadan kadang-kadang disebut sebagai Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan dan bulan pelatihan. Di seolah-olah manusia itu dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, umat Islam dimasukkan ke dalam bulan Ramadan untuk dididik dan untuk dilatih. Biasanya kalau sudah dilatih, keluar dari didikan, keluar dari latihan itu menjadi lebih pintar, lebih kuat, lebih bagus. Guru biasa pendidikan pada saat mengajar, dia sedang mengajar bagian di bulan atau pegawai PU pamannya pelatihan dulu di Bandung 3 bulan sama bupati dan lain-lain sebagainya suka dilatih di pelatihan itu disebut dalam teori pendidikan kepegawaian adalah job training, latihan semasa kerja atau in-service training, latihan semasa kerja. Kenapa? Mudah-mudahan dengan pelatihan tersebut sesudah beres pelatihan dia akan melakukan eskalasi, dia akan menentukan peningkatan, dia akan melakukan percepatan menjadi lebih baik, lebih bagus sebagai hasil yang berjalan. Dan kebetulan sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama kepada bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Tapi Syawal itu sendiri adalah kesiapsiagaan hari Arafah, kerbau kalau ketemu harimau, matanya menjadi jalan, telinganya menjadi mati, buntutnya menjadi centang cepat. Nah, untuk siap namanya dalam bahasa Arab syarat ya syukur
salam akrab telah bersiap-siap si kalajengking kalau bertemu dengan musuh dengan mengangkat alat untuk menyengatnya. Nah, bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Maka para ulama juga memberi nama kepada bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan, para ulama menyebutnya sebagai Syahrul Al-Hijjah. Para ulama memberi nama pada bulan Syawal ini sebagai Syahrul Al-Hijjah. Syahrul Al-Hijjah adalah bulan peningkatan. Meroki dengan orang dengan rumah ada yang menabung, yang meroki. Kalau belajar ilmu ada sistem tadarus, ada sistem arabi, ada sistem induksi, ada yang sistem induksi, ada yang dari bawah ke atas, tarki, ada yang dari atas ke bawah tanazul. Nah, tarki itu main Syahrul Hijjah. Bulan peningkatan. Jadi bulan Ramadan adalah Syahrul Hijjah, bulan Syawal adalah Syahrul Hijjah, bulan peningkatan. Kalau bulan Ramadan kalau Syawalnya meningkat, berarti sukses pelatihan. Kalau setelah bulan Syawalnya mengkalahkan itu berarti pelatihannya tidak, pelatihannya tidak sukses. Apa yang perlu ditingkatkan pada bulan Syawal adalah apa yang dilatihkan pada bulan Ramadan, atau apa-apa yang dilatihkan pada bulan Ramadan itulah yang perlu kita tingkatkan pada bulan Syawal. Ada beberapa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan yang perlu ditingkatkan oleh kita pada bulan Syawal. Itu adalah peningkatan tentang perasaan diawasi oleh Allah. Pada bulan Ramadan ini kita dilatih untuk merasa diawasi oleh Gusti Allah. Karena bulan Ramadan kalau sahur tidak ada pengawas. Sahur untuk pengawasnya muakal kepada Allah saja, diserahkan kepada Allah. Kita bisa sholat ada orang yang lihat. Naik haji ngomong sama roba maksiat. Zakat banyak yang bisa bersaksi. Tapi sahur nggak ada. Kita masuk saja ke kamar makan minum nggak ada orang yang tahu. Terus hikmah jubar dan keluar bingung menjorong saja. Tidak ada yang tahu. Nah, wanita namanya sudah kasar tidak perlu bicara. Kalau dia mau menutup-nutupi, karena nggak akan ada ya. Tapi kenapa tidak demikian? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Maka Ramadan kemarin kita merasa diawasi oleh Allah, dan nanti keluar dari Ramadan kita lebih merasa diawasi oleh Allah. Mayakun minat adalah ketini bahwa wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apalagi inna rabbaka labil mirsad. Kita merasa diawasi oleh Allah, dan kemudian anta udawa ka'annaka tarafa illam takun tarafa innahu ya itu sudah biasa kita pelajari, dan itu dibuktikan pada bulan Ramadan. Pulang dari Ramadan, keluar dari Ramadan, selesai dari Ramadan, kita akan lebih merasa diawasi oleh Gusti Allah.
bagaimana dampak dari ibadah ini tatkala katakanlah 160 juta bangsa Indonesia yang sawit, kurang lebih ada 160 juta, dan kemudian 160 juta itu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Bayang bagaimana dampaknya. Mau ayat korupsi, mau ayat menggawe maksiat berlebihan, mau ayat dan lain-lain. Kalau madrasah Salafiyah Yusuf saya itu mendidik orang merasa diawasi oleh Gusti Allah. Tarbiyatul muraqabatillah, latihan merasa diawasi oleh Allah, sehingga pada bulan Syawal tarbiyatul muraqabatillah, merasa meningkatkan perasaan lebih diawasi oleh Gusti Allah. Yang kedua, pelatihan itu adalah tarbiyatul ta'allum, didikan untuk mengkaji keilmuan. Pada bulan Ramadan itu kita baca Quran. Quran adalah ilmu al-Rahman al-Laman Quran, dan itu biasa agar si orang-orang ini biasa berlatih, biasa meningkatkan keilmuan pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah umat Islam, televisi, radio, meningkatkan keilmuan. Nah, dan ini ilmu itu ada yang semua umat Islam harus tahu, yaitu ilmu pokok agama, dan ada peningkatan ilmu pada profesi masing-masing. Itu perlu ditingkatkan. Guru perlu meningkatkan profesinya, kiai perlu meningkatkan keilmuannya, istri dalam mengelola rumah tangga perlu meningkatkan keilmuannya. Nah, semuanya perlu meningkatkan keilmuannya, yang keilmuan umum yang harus diketahui oleh semua orang, seperti ilmu agama dan ilmu yang sesuai dengan profesinya. Guru, pedagang, apa, sehingga nanti akan hasil umat Islam yang unggul dalam keilmuan karena sudah dilatih peningkatan keilmuan. Jadi kalau bulan Ramadan tarbiyatul ta'allum, kalau bulan Syawal tarbiyatul ta'allum, peningkatan untuk belajar. Kemudian yang ketiga tarbiyatul tatwin ala pelatihan tatwin, pelemahan atau penguasaan terhadap awak nafsu, dikuasai agar pada bulan Syawal kita mengeskalasi penguasaan kita terhadap hawa nafsu, sehingga diri kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tapi kita lah keimanan kita, jiwa kita yang menguasai hawa nafsu. Keempat, tarbiyatul masakin. Ramadan itu merupakan tarbiyah, pelatihan kasih sayang terhadap fuqara dan masakin, dan ini pernah pada satu saat Nabi sedang di masjid, tiba-tiba datang rombongan umat Islam dari kampung lain, dari daerah lain, yang pakaian kompang camping, kemudian terlihat kurus, cara lepas karena kerendahan. Nah, kemudian terjadi perubahan muka Nabi. Kemudian Nabi berkata, bagi siapa yang ingin ingin membantu dan ingin mendapatkan surga, silakan bantu orang kami. Maka kemudian orang-orang berlari ke rumahnya, ada yang mengambil minyak goreng, ada yang mengambil gandum dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian Nabi tersenyum, dan kemudian
orang-orang karena melihat banyak orang yang membawa makanan, membawa pakaian ke masjid, yang lain-lain ikut-ikutan. Sama nanti harga masjid ada kecil-kecil, aku ini loh. Nah, kemudian lahirlah hadis Nabi tetap cenah lebih gelap kamu pangkalus nama. Nah, misalnya Nabi mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ajrin usah min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memulai kebaikan, maka jadi hadis itu bukan pada asalnya bukan menceritakan mengenai ibadah makhluk, tapi pada asalnya menceritakan bagaimana membantu kepada fuqara dan miskin. Kurang kemudian dipakai lampu air dengan kemudian dengan sholat dia, dengan wirid dia, dengan sana fil Islam sunatan, sunatan berhal. Ini pada dasarnya asbab wurudnya adalah Nabi yang fuqara dan miskin. Dan inilah yang dilatih pada bulan Ramadan dengan lapar dan dahaga kita yang lama, dan itu biasa dihadapi oleh fuqara dan miskin. Maka pada bulan Syawal kita ada tarbiyatul halal, masalah peningkatan kecintaan kepada fuqara dan miskin. Yang ke-5, tarbiyah ta'aruf bil masajid. Bulan Ramadan itu pelatihan ta'aruf diri kita kepada masjid, terkait diri kita kabulit awal orang ketunaman ke masjid, hakikat ketunaman ke masjid. Kita ini cinta dengan ke masjid, ayam masjid bocor dengan kuno bocor, ayam masjid koek, ayam masjid spekerna putut, ya itu selalu ingat kepada. Dan itu dilatih pada bulan Ramadan. Kita sering sekali masuk masjid malah ini kita 10 hari pada akhir bulan Ramadan ini melatih kita untuk terkait atau mengikat dengan masjid. Dan pada bulan Syawal tapi yang ta'aruf di masjid kita lebih meningkatkan keterikatan kita dengan masjid. Yang ke-6, hadirin rahimahullah, ini dunia modern ini kurang hubungan kekeluargaan. Makin lama atau makin biasanya makin maju perekonomian, makin rendah hubungan kekeluargaan. Ayah masyarakat itu pemberian, ayah masyarakat paguyuban dalam ilmu sosiologi. Nah ini hadirin rahimahullah, dengan situasi yang ada pada saat sekarang ini, hubungan kekeluargaan itu menjadi lemah. Apalagi di kampung ya, sekarang itu di kampung-kampung. Dulu anak-anak itu dia bangun pagi-pagi, kemudian ibu bapaknya ada, kemudian makan, tempokan ibu bapak nanti malah menarik diri ke sekolah itu cium tangan besar. Saya itu bapak kali bapaknya kerja, ibunya urus rumah. Oke, jam 2 udah tadi di sekolah. Pulang dari sekolah, ibunya ada urus. Ya, nanti kalau sekarang si anak bangun jam 5, jam 6, kadang-kadang ibu bapaknya sudah tidak ada karena kerja di pabrik, karena kerja
Tetapi ini kesalahan kadang-kadang sudah tidak ada ibu bapaknya. Pulang dari sekolah dia jam 1 jam 2, ibu bapaknya juga belum pulang dari mana? Dari kerja. Nah, jangan lagi sekarang ini ayah budak awewe anu narima babaturan sekolahna di mana tiduran. Di babaturan. Bapak ibu bapaknya ada. Lebih kacau lagi awewe lagi ini kayak mah babaturan yang mana? Babaturan ini. Kenapa? Karena makin menang. Dan masyarakat tidak lagi mulai acuh lah, mulai nah pada bulan Ramadan kita dilatih untuk betul-betul membina warga, bangun secara bersama-sama, kemudian makan secara bersama-sama, kemudian sholat berjamaah, nanti buka bersama. Ini mendidik kita bagaimana kita harus 11 bulan itu banyak menelantarkan hubungan antara suami istri, antara anak, ibu bapak, dan pada bulan Ramadan kita lakukan tarbiyah guna Islam, pembinaan pendidikan, pelatihan, pembinaan keluarga, dan pada bulan Syawal kita menjadi tarbiyah guna Islam, yaitu pembinaan keluarga. Yang ketujuh adalah tarbiyah jamaah atau keluarga. Pada bulan Ramadan melatih kebersamaan dan melatih persaudaraan, melatih ukhuwah antara umat Islam. Nah, supaya kebetulan sekali kita sering bapak bersama, kita subur bersama, kita bangun bersama. Pada bulan Ramadan itu bangun bersama. Saya juga benar-benar Bang Sukabumi, kota Gunung Sukabumi, kabupaten yang Sawu, katakanlah 1.600.000. Mereka bangun bersama, mereka makan bersama, mereka sholat subuh secara bersama, kemudian siangnya mereka lapar bersama, dekat ke maghrib mereka menunggu buka puasa bersama. Begitu adzan berbunyi atau sirine berbunyi, mereka semuanya makan bersama, dan itu melatih kebersamaan. Nah, ini 7 pelatihan yang ada pada bulan Ramadan yang perlu eskalasi, perlu peningkatan, perlu hadiah pada bulan Syawal yang disebut sebagai syahrul tarbiyah. Ada syahrul tarbiyah, ada syahrul. Nah, mari kita kaji, mari kita lihat, kita pelajari, kita muhasabah apakah pada bulan Syawal ini ada tanda-tanda, simptom, gejala-gejala peningkatan. Namun ayat gejala peningkatan, dan itu perlu dicek oleh para pemimpin di masjid, ketua DKM. Ini berjamaah bulan Sya'ban, subuh teh saat jajan. Akhirnya bulan Syawal jadi 2 jajan. Itu adalah pengajuan. Banyak yang begitu, banyak. Kita melihat atau sholat tidak mulai, status biasanya bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, dan Allah itu kenapa ya?
satu dan kalau dengan jadwal yang satu sudah nawan, sudah. Nah ini asli atau apa ya atau namanya dari Allah. Ini tahu ya kan? Hari-hari yang sempurna, hari tahu. Soal ini jadi tahan. Ini alhamdulillah kita lihat banyak setelah Ramadan ini dan jadi membiasakan sholat meneruskan apa yang biasa pada bulan Ramadan. Dan saya lihat Ramadan kemarin lebih baik dari Ramadan yang lalu. Kenapa? Tidak terjadi penurunan yang sangat signifikan dan malam 1, malam 2, malam 3. Biasanya dulu 3 malam kami ini alhamdulillah ya kita melihat dan kita juga merasakan makanya bagaimana ada eskalasi, ada peningkatan dalam semua kegiatan keagamaan di kita dan merupakan hasil dari kajian Ramadan. Dan tentu salah satu yang perlu kita lakukan, misalnya tulis yang tadinya terlalu ditulis supaya akhir isi Ramadan mana aku hadir dan bisa mungkin ada tadi memang saya yang bisa tadi supaya kita kenal Ramadan untuk kami ditulis saya jadi hadir mudah-mudahan itu. Hadirin rahimahullah, di antara tujuan dari ibadah sahur adalah ini ketakwaan, membina pribadi untuk menjadi orang yang bertakwa. Quran surat 2 ayat 183. Berubah ayat manusia karena berubah adalah minggu itu anak usaha. Maka seseorang bisa meraih derajat takwa maka berarti dia telah lulus dari madrasah tasawuf. Sebaliknya apabila ketakwaan tidak bisa diraih, berarti dia belum mencapai kesuksesan dalam ibadah tahunya. Sebagaimana biasa kita mulai dari tadi, fadhilul takwa, keutamaan takwa. Kalau kita mendapatkan dan bisa bermahkota takwa, bisa berpakaian takwa, bisa nakal ketakwaan dari neraka, itu akan mendapatkan surga. Ya, lakinul ladzina taqaw rabbahum, sebaliknya orang yang bertakwa lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, buat mereka surga yang berjalan di bawahnya sungai-sungai yang mereka abadi di dalamnya, nusulan sebagai hidangan min ilahi dari Gusti Allah. Wama dan apa-apa indallahi yang ada pada Allah khairun adalah lebih bagus bil abrar buat orang-orang baik. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat menjadi manusia yang paling mulia menurut wacana Allah. Siapa manusia yang paling mulia menurut wacana Allah? Itulah orang yang paling takwa. Tapi oleh Allah disembunyikan. Siapa sih orang yang paling takwa itu? Oleh Allah disembunyikan agar kita tidak meremehkan orang, tidak menggunakan orang bahwa jelmaan dihinakan kurang. Adalah orang yang ini menganggap bahwa itu jelmaan anu kurang dihinakan, bawahan kurang, jelmaan miskin, bahwa menurut Allah dia adalah orang yang paling mulia karena paling bertakwa, sehingga tidak ada apapun, tidak ada penghinaan terhadap orang lain. Ini
inna akramakum indallahi atqakum. Takwa adalah bekal paling berharga dan pakaian paling cinta. Waktu naik haji katanya juga baca lagu Palina khairan zahid takwa. Geraba bekalan namanya karena bekal yang paling bagus itu adalah bekal ketakwaan. Dan bekal itu harus banyak. Bekal kita harus banyak karena perjalanan kita di akhirat itu sangat panjang. Mun urang rek kuliah ka pelabuhan sapoe, bekalna leuwih bisa poe biasana. Mun rek urang naik haji sabulan, bekalna sabulan. Mun urang rek ka akhirat abadi, kira-kira bekalnya harus bagaimana? Karena perjalanannya sangat panjang. Bebannya jangan terlalu berat. Mundek ini tadilah bari jalanan banyak nuhun non bekal nasi loba, tetapi bebannya abu berat loba itu perjalanan sangat berat. Nah, di antara beban loba teh kita dosa itu jangan terlalu banyak tapi kalau nanti berat kita perjalanannya sangat banyak. Wajib takwa dari kadir pakaian takwa itu adalah baik dan pada bulan Ramadan kita seolah-olah sedang merajut pakaian takwa, seolah-olah berminun pakaian takwa, ya seolah-olah. Tapi kadang bulan geus beres Ramadan teh si rajutannya itu si lawan teh dicabut-cabut naonana benangna di bekas dulu